Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Solihin yang kita hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siang hari ini kita ketemu lagi untuk IMG kaitannya untuk belajar untuk Granada dengan tema Granada Persembahan Indonesia untuk Dunia yang alhamdulillah sudah dinikmati dari berbagai penjuru dunia yang hadir. Seperti tadi saya lihat ada Virus Bakar dari Malaysia, teman-teman dari pernah juga yang hadir di sini dari Mesir dan juga dari Amerika. Ustadz, supaya tidak memperpanjang waktu, dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Kita hari ini ayat berapa yang mulai ya? Kita sekarang ayat 30? 29. Berapa? 29. 29. Bilang, Ustaz. Baik, sekarang huwaladzi khalaqalakum ya. Huwaladzi khalaqalakum ya. Siapa siap? Ainun? Ya, boleh Ustaz. Ya, silakan. Ayat 29. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Huwa dialah alladzi yang khalaqalakum, dari kata khalaqo, menciptakan, lahnya bagi umnya kalian, dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang di dalam fil ardi, di dalam bumi, jami'an, dari kata jama'an, jama'an, ya, artinya mengumpulkan. Jami'an artinya seluruhnya. Summan, kemudian, summastawa, summanya kemudian, istawanya taknya itu sisipkan, jadi taknya awalan, taknya sisipkan. Terus yang di akar kalimatnya sawaya, soalnya di sini huruf penyakit, di mana yang setelah dua itu kan ada alif ya, alif sisipan. Yang alif itu bisa jadi buah, bisa jadi ya. Setelah dicari di kamus itu sawaya, yang artinya dia menuju ialah kepada ataupun as-samai, dari kata samawa, ini juga dari penyakit samawa, yang artinya langit. Fasawwahunna, di sini yang jadi akar katanya adalah fa'nya maka, yang jadi akar katanya sawaya, yang artinya menyempurnakan. Sawwa itu menyempurnakan, dia, jadi maka dia menyempurnakan, sab'an 7 samawat langit, maka dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Wa dan wa dialah dikuli dengan segala syai'in, dari syai'a, kata-katanya syai'a,
itu sesuatu alimun maha mengetahui, dan dialah dengan segala sesuatu yang maha mengetahui. Seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahun ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Huwa dia Allah, alladzi yang khalaqa telah menciptakan, lakum untuk kalian, ma apa yang fil ardi di atas bumi. Ini yang fi bimakna ala, fi yang artinya di atas, ya bukan di dalam, di atas, fil ardi di muka bumi. Jami'an semuanya, semua yang Allah ciptakan yang hadir di atas bumi itu milik kita. Ya. Jadi Allah ciptakan itu untuk berkhidmat kepada manusia. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, burung, semua itu Allah berikan buat manusia. Dikasih fasilitas yang luar biasa, ya. Ya, tsumma stawa, kemudian ia istiwa dari kata sawiyah, ya. Nah, istawa ini, ya, kalau dia kata bantunya ila artinya menuju, ya. Istawa ila itu menuju. Nah, di sana ada istawa ala. Kalau istawa ala artinya apa? Artinya bersemayam. Gitu ya. Jadi ada beda, ya. Tsumma stawa ila samai, kemudian ia menuju ke langit. Kita jangan bayangkan Allah seperti apa, ya, berbeda dengan makhluknya. Ini berita saja, ini berita untuk memahamkan manusia. Ya, kejadiannya sangat dahsyat sekali. Enggak sederhana itu langit itu dibikin oleh Allah. Ya, satu bintang itu bisa miliaran tahun dia baru jadi. Manusia cuma 9 bulan sudah jadi, ya. Ini kilasan-kilasan berita saja. Ya, dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di atas bumi. Yang di dalam seperti ininya apa sedang sama aja. Semua diciptakan oleh Allah dengan proses tidak ada yang sederhana. Prosesnya semuanya rumit. Itu bagaimana pohon melahirkan buah itu bukan barang yang gampang itu. Bagaimanapun memproduksi buah-buahan itu satu hal yang spektakuler, luar biasa. Ya, bagaimana daun-daun itu Allah ciptakan sebagai alat-alat untuk melahirkan buah-buahan. Tidak ada yang sederhana. Ya, ini cuma kilasan-kilasan berita saja. Ya. Tsumma stawa ila samai, kemudian Allah, kemudian dia menuju ke langit. Seperti apa enggak ada yang tahu. Ini barang yang gaib sama sekali yang diberitakan kepada kita. Bahwa Allah ciptakan langit dan bumi selama 7 hari. 7 hari. Atau fi sittati ayyam fasawwahunna sab'a samawat. Ya, 7 hari, ya. Allah ciptakan langit dan bumi itu bukan 7 hari-hari kita 24 jam sehari semalam. Ya, belum ada matahari saat itu. Ya. Saat Allah ciptakan langit, ya belum ada lah matahari. Ya, jadi harinya mana tuh? Ya hari Allah saja yang tahu lah, kita nggak tahu. Ya,
Kok ini menuju ke langitnya seperti itu? Kaifiatnya nggak ada yang tahu. Tapi kita jangan bayangkan Allah itu kecil. Jangan bayangkan. Apa yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Oke, jadi istawa ila menuju. Kalau ala bersemayam. Jangan dibayangkan bersemayam kayak raja bersemayam di atas aras. Di atas hingga sana. Beda. Allah itu beda dengan makhluk. Baik, fasawwahunna, lalu Allah sempurnakan langit-langit itu sab'a samawat menjadi 7 langit-langit. Enteng kan namanya juga berita. Tapi seperti apa 7 langit itu, 1 langit seperti apa, enggak ada yang enteng. Semuanya itu spektakuler semua. Manusia mau bikin rumah, bikin masjid, tiangnya banyak. Allah bikin langit sebesar itu enggak ada, enggak pakai tiang. Ya. Manusia bikin lampu, ya ada cagaknya, pakai tripod, pakai. Allah bikin lampu itu gantung itu semua lampu. Manusia mau niru kayak gitu, berapa dana ya? Ya saya mau rumah saya lampunya tidak nempel di tembok, gantung aja gitu, kayak terbang gitu. Ya pasti butuh energi yang banyak kan. Ya, baik. Wahuwa, dan dia bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Kenapa? Karena penciptaan langit dan bumi tentu dengan prosesnya yang sangat rumit, yang sangat dahsyat. Dan apa saja yang di atas bumi, di dalam bumi, itu butuh pengetahuan, ya, pengetahuan yang tanpa batas. Ya, itu yang dahsyat ini ya, jagat raya Allah ciptakan. Baik, saudara sekalian, ketika Allah mengatakan dialah yang menciptakan untuk kalian, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu semua. Ini yang kemudian melahirkan satu kaidah ya. Apa katanya? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Kenapa? Karena semua diciptakan untuk manusia. Ya, bukan pada dasarnya semuanya haram, enggak, pada dasarnya semuanya boleh untuk manusia. Illa ma dallat dalilu ala khilafi. Kecuali sesuatu yang ada dalil menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Bukan boleh itu bisa ya, bisa wajib, bisa haram, bisa dianjurkan gitu. Bukan boleh tapi wajib. Oh. Beda ya, boleh dengan wajib beda. Kalau wajib ditinggalkan ya jadi dosa, kalau boleh ditinggalkan ya enggak apa-apa. Jadi semua ini Allah ciptakan buat manusia. Jadi pada dasarnya segala sesuatu boleh buat manusia. Gampangan hukumnya berarti illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang dalil menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Itu untuk mengatakan oh ini tidak boleh harus ada dalilnya. Ini haram harus ada dalilnya. Nih, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir dan seterusnya. Enggak banyak yang dilarang ya. Bangkai, darah yang mengalir ya, dibikin marus. Ya, darah diminum nggak boleh, haram. Ya. Daging babi dan apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah. Sedikit nggak banyak. Ya, minuman keras. Ya, tadi yang memabukkan ya. Jadi nggak banyak. Baik ya. Berbeda dengan kaidah ibadah. Kalau ibadah kebalikannya ya, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, pada dasarnya hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Tahrim itu bukan haram tapi diharamkan. Ibadah itu apa bedanya haram dengan diharam? Diharamkan, bukan sekedar haram, diharamkan. Tidak boleh. Ya. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ibadah bukan haram. Apa bukan haram? Bisa sunnah, bisa wajib,
Ya, bisa boleh. Ya. Untuk mengatakan bahwa ini boleh, ini haram. Oh, maaf, ini apa namanya? Ini wajib. Ada dalil. Ya. Berbeda terbalik ya. Baik, sekarang kita kembali ke ayat berikutnya ya. Jadi diingat ya, apa tadi catatannya? Catatannya, istawa ila menuju. Oke? Yang bersemayam itu istawa ala. Ya. Kayak misalnya taba ila bertobat. Gitu ya? Taba ila bertobat. Tapi kalau taba ala artinya menerima taubat. Gitu. Oke ya. Ini kalimat idiom nih kayak gini ya. Baik. Silakan yang siap dengan ayat 30. Ya, waktunya sudah berjalan setengah jam. Ya, saya Ustaz. silakan. Kang Dede dulu. Silakan Kang Dede. Ayat 30 ya. Ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa'id dan ketika qala dia berfirman berkata Rabbuka Tuhanmu kepada bagi lil malaikah kepada para malaikat, akar katanya malaka, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di bumi khalifah, seorang khalifah, kata dasarnya khalafa. Qalu mereka berkata para malaikat, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya di bumi man yufsidu yang dia berbuat kerusakan fiha di dalamnya wa yasfikud dima wa yasfiku dan Bukan wayaspiku, fa-nya benar Bang. wa yasfikud dima Ya, kayak orang Sunda aja. dan dia menumpahkan, kata dasarnya safaka, mencurahkan atau menumpahkan, ad-dima darah, kata dasarnya damia, wa nahnu padahal kami musabbihu kami bertasbih bihamdika kepada engkau wa nuqaddisulak dan menyucikan engkau. Qala Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma la ta'lamun apa-apa yang tidak ta'lamun kalian ketahui. Ustaz, Luar biasa. Baik. Wa'id dan ingatlah ketika. Apa tuh asalnya tuh, Bang Dede? Asalnya wadhkur id. Ya. Wa'id. Jadi kalau wa'id itu asalnya wadhkur id. Oh. Ya, jadi udhkurnya tidak diucapkan. Oh, udhkurnya. Jadi gimana kita menerjemahnya? Wa'id dan ingatlah ketika. Qala, tadi kan Bang Dedi katakan ia berkata. Itu kalau tidak ada subjeknya. Tidak ada subjeknya berarti subjeknya adalah kata ganti, yaitu dia. Nah, di sini subjeknya ada rabbuka. Gitu ya? Jadi dan ingatlah ketika qala berkata. Siapa yang berkata rabbuka Tuhanmu? Ya. Lil malaikati kepada para malaikat. Ya, saya ada orang menegur ya atau kasih nasihat, Ustadz, kalau untuk Nabi bersabda, untuk Allah berfirman,
Ya itu bahasa kita ya. Bahasa Arab qala saja semuanya. Ya, untuk manusia qala, untuk Allah qala, untuk Rasul qala, gitu Kak. Iya. Ya boleh lah. Saya nggak membantah lah itu. Boleh lah. Ya. Wa idzani adalah ketika qala berkata rabbuka Tuhanmu, berkata teh berfirman, ya. Berfirman teh berkata. Lil malaikati kepada para malaikat. Berarti malaikatnya nggak satu, banyak. Ini sesungguhnya aku ja'ilun. Gimana nih mau menerjemahkannya? Ja'ilun itu ya, ini kan isim fa'il. Iya. Ini kata benda yang maknanya seperti kata kerja. Ja'ilun menjadikan, padahal kan kata benda ya. Pelaku ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Ini namanya khobar ya. Khobar itu berita yang menerangkan, yang diterangkan ini. Ya. Kenapa tidak pakai kata kerja saja? Ya itu dalam bahasa Arab tuh paling sering ya kata kerja memakai kata benda. Ya. Misalnya saya tahu anak alimun, anak alim. Bukan anak a'lam, anak alim saya tahu. Gitu. Tapi dalam banyak keadaan, dalam banyak hal itu kata benda dipakai untuk kata kerja itu untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak terikat oleh waktu. Kata benda nggak terikat oleh waktu. Sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatan khalifah. Kapan menjadikannya nggak ada yang tahu. Ya, mereka tahu, mereka nggak tahu. Ya, rahasia. Sampai kemudian diketahui. Ya. Kalau mereka mengatakan ataj'alu, mereka malaikatnya ataj'alu, apakah engkau akan? Nah, bentuk sedang akan kan? Apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi? Menunjukkan bahwa bumi itu perempuan ya dalam bahasa Arab ya, makanya hak. Yang ini nih. Ya. Man orang yang yufsidu membikin kerusakan. Man ini nih. Fiha di dalamnya, di dalam bumi atau di atas bumi. Wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima'a darah-darah. Nah itu ya, jadi kenapa nih malaikat ini sepertinya tahu bahwa manusia bakalnya begitu ya. Berbuat maksiat, terus merusak bumi, perang. Karena di awal Allah katakan, Allah akan ciptakan khalifah di muka bumi, gitu kan. Khalifah kan artinya pengganti. Ya, pengganti itu dari yang tidak ada, dari yang sudah tidak ada, atau dari yang tersingkirkan, namanya pengganti. Siapa yang disingkirkan? Ya, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah jin. Sebelumnya bumi ini jin yang meramaikan. Kemudian mereka perang, musnah mereka, tinggal sedikit, ya tinggal di gunung-gunung, di laut. Begitu ya beritanya. Nah itu yang diketahui oleh malaikat, yang mereka perang terus, ya maksiat terus. Namanya khalifah kan pengganti ya. Misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah, Abu Bakar adalah penggantinya Rasulullah. Umar khalifati Rasulillah, ya penggantinya pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu namanya khalifah ya, bukan manusia itu khalifatullah fi ardihi, penggantinya Allah di buminya, enggak lah. Ya, bagaimana Allah diganti sama manusia? Apanya yang diganti? Allah selalu ada kok. Berarti ada makhluk selain manusia yang sudah tinggal duluan ya, Ustaz ya? Oh iya. Di bumi. Saya mau mengomentari orang yang mengatakan manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Khalifah Allah apa maksudnya pengganti Allah gitu? Ya ini nggak beres, nggak benar menurut saya. Manusia bukan khalifah Allah. Khalifah Allah itu maksudnya pengganti Allah. Manusia adalah wakil Allah. Oh, apanya yang diwakili oleh manusia?
Dan sembarangan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak pernah tidak hadir, Allah selalu hadir. Tidak butuh pengganti. Baik. Gitu ya. Jadi itu yang diketahui oleh mereka, sehingga mereka mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang bakalnya bikin kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Wa nahnu, sedang kami atau padahal kami nusabbihu, selalu bertasbih bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan laka untukmu, mensucikanmu. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Ya. La ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah tahlil ya. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Baik. Jadi, tapi ini bukan malaikat ini sedang protes kepada Allah, enggak. Ini murni bertanya aja. Ini murni ya. Murni ini malaikat bertanya. Karena malaikat itu ya dikasih akal seperti manusia, meskipun tidak ada hawa nafsu. Nah, akal itu berpikir, ya, berlogika dia. Tidak punya nafsu itu dalam pengertian tidak ada syahwat. Malaikat cara penciptanya seperti apa kita tidak pernah tahu. Apakah punya istri? Nggak ada istri. Beda sekali malaikat dengan makhluk, dengan manusia. Tapi malaikat itu bisa marah. Malaikat itu bisa marah. Mana buktinya? Ya, malaikat ditugasi oleh Allah untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Itu kan pasti dengan marah ya. Baik. Jadi ini murni malaikat bertanya ya. Bertanya dan mengajukan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedang protes ya. Qala, Allah menjawab, inni, sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui atau lebih mengetahui apa yang la ta'lamun, tidak kalian ketahui. Mana yang tidak diketahui oleh malaikat, bahwa nanti dalam manusia itu, pada manusia ada yang menjadi nabi, menjadi rasul. Nah, itu kan malaikat nggak tahu. Ada orang soleh, ada itu malaikat yang belum tahu. Baik. Silakan ayat 31. Siap? Ya, mau coba Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diberikan dulu bacaannya ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum, dan aja sampai sini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum. Thumma 'aradahum, bukan 'aradahum. Thumma 'aradahum. Coba. Thumma 'aradahum. Ya, terus. Alal malaikati. Diulang dari thumma 'aradahum. Thumma 'aradahum. Enggak, roknya enggak panjang. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala Terus ambiuni bi panjang, kan ada wawu nih. Ada wawu nih kalau ambiuni bi asma'i haula'i
in kuntum shodiqin. Ya, nah, ini namanya bacanya benar ya. Tinggal diulang-ulang jadi lancar. Yang pertama tuh yakinkan dulu kalau bacaan benar. Kalau sudah benar baru diulang-ulang lancar dan hafal gitu. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, diulang-ulang nanti lancar. Gitu. Kalau diulang-ulangnya banyak bukan sekedar lancar, sekaligus hafal. Ya, silakan. Wa-nya dan alama mengetahui. Bukan. Ad, Kalau alima mengetahui. Oh, salah ya? Ya, jadi kan nanti kan dibuka di kamusnya ketahuan akar katanya kan? Akar katanya alima, ya kan? Iya. Ya, nanti Mbak turun ke bawah deh. Yang ada tasdidnya itu kan alama kan? Oh, oke. Jadi mengajarkan. Gitu baru benar. Mengajarkan. Ya. Jadi akar kata itu hanya sebagai pintu untuk mencari kata yang diminta. Ya, baik Ustaz. Gitu kan? Ya. Wah dan alamah tadi mengajarkan Adamah Nabi Adam, asma kata asma'a kata benda, nama, kullaha semuanya, tumma kemudian, aradohum humnya mereka, aradonya dari kata dasarnya melihat Allah kepada malaikati kata benda malaikat, fa huruf bermakna dan, kola berkata, ambiuni ininya untuk kata ganti, aku. Ini apa ya, Ustaz? Kalau itu kan dari kata naba'a kan? Oh. Nah, akar katanya kan naba'a kan? Nanti bukan naba'a, turun ke bawah cari ambiuni gitu. Yang penting tuh kita tahu akar kata dulu deh. Ya. Akar katanya apa itu? Akar katanya kan menyebutkan. Ini menyebutkan. Ya, boleh aja. Ini nabata ya. Nih. Dengan asma, nama kata benda, nama. Ini kan ini ada naba'a kan? Ya, naba'a hanya tinggi sesuatu itu. Tadi kan yang diminta apa tadi? Ambiuni. Saya perlihatkan ya. Ini naba'anya nih, tinggi sesuatu ya. Itu kan tadi kan ambiuni ya. Oke, tidak ada di sini. Cari lagi di sini. Ambi'hum, beritahukanlah kepada mereka. Nih, ambi'hum nih. Ambi'un, ya. Ambi'uni, beritahukanlah kepadaku. Ini ambi'uninya nih. Oh, iya, iya. Ya, jadi Mbak mesti buka ini dulu, akar kata dulu. Ya, akar katanya kan naba'a. Ini naba'an ya akar katanya.
nanti ambil uninya, dicari di bawahnya gitu. Ya. Gitu. Nah, ini ketemu nih ambil uni. Ya. Beritahukanlah kepada mereka. Beritahukanlah kepadaku. Ininya ku. Ya, silakan. Ya. Beritahukan ininya kepadaku, beritahukan kepadaku, binya dengan asma kata benda, asma'i kata benda untuk nama, haula semua, dengan atau jika ya, atau jika. Kuntumnya kata ganti untuk engkau, kamu, sodikinnya kata benda untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang wa'allama, dan ia mengajarkan. Kok ianya dari mana nih? Ya, kalau ini ya, waktu kita belajar sebentar di mana ya? Waktu kita belajar kata kerja bentuk sedang, bentuk lampau, ya, kita diperlihatkan pola, ya. Ya, pola apa? Kita diperlihatkan akan pola kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Yang ini nih. Itu kan allama, oke? Allama itu polanya nih fa'ala. Gitu kan? Allama, fa'ala. Nah, yang pola-pola ini kata gantinya adalah dia. Jadi wa'allama, dan dia telah mengajarkan. Gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Wa'allama, dan dia telah mengajarkan. Oh, Adama kepada Adam. Dianya dia Allah ya. Ya. Wa'allama, dan ia telah mengajarkan Adam. Ya. Apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Al-asma'a, nama-nama. Kullaha, semuanya. Semua nama-nama. Nama-nama apa? Ya, nama-nama benda. Ya, semua Allah ajarkan kepada Adam. Artinya apa tuh? Artinya nenek moyang kita yang namanya Adam itu memang manusia cerdas, bisa diajari. Ya, bagaimana agak cerdas? Allah yang langsung ajari kok. Bukan manusia yang dikatakannya ini manusia purba ini sudah cerdas, bisa menyimpan makanan. Ya, tidak seperti itu. Cerdasnya Nabi Adam itu diajari oleh Allah. Ya. Tsumma aradahum, kemudian aradha, ya, aradha ini kayak pola ini nih, ya. Fa'ala berarti ia telah, gitu kan? Nah, aradhanya memperlihatkan, itu. Tsumma aradahum, kemudian ia memperlihatkan nama-nama tersebut atau benda-benda tersebut. Yang ini nih. Allah perlihatkan benda-benda tersebut adal malaikati kepada para malaikat. Ditunjukkan itu semua. Faqala, lalu ia mengatakan, lalu Allah berfirman, ambiuni, jelaskanlah kepadaku, bi asma'iha, atau beritakanlah kepadaku, bi asma'i, akan nama-nama haula'i, benda-benda tersebut. In kuntum, jika kalian adalah, tumnya kata ganti. Tumnya itu artinya kalian, ya. Kun adalah, jika kalian adalah shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, shadiq itu jujur. Jika kalian adalah malaikat-malaikat yang jujur. Kita tahunya orang-orang yang jujur. Malaikat bukan orang, gitu. Baik ya. Jadi kayak allama, bukan artinya mengetahui. Mengetahui itu alima, ya. Mbak Indah ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nanti kan ketemu kan akar katanya alima, gitu kan? Ya. Ya. Nanti turun ke bawah cari allama, pasti ketemu, ya kan? Ya. Misalnya apa lagi ya?
ambiuni, alifnya awalan, ya kan? Di Ya. akhiran. Tuh. Wawu akhiran, ya. Naba'a, ya kan? Nanti cari naba'a. Nah, ini akar katanya naba'a, turun ke bawah cari ambiuni, mesti ketemu. Ya. Ya. Gitu. Terus latihannya mesti pintar. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ayat 32. Ya, siapa siap? Shaimin shaimat. Muta'allimin muta'allimat. Siapa yang siap? Ayat 32. Jadi ini episode Allah memperlihatkan kepada malaikat bahwa dugaan malaikat keliru. Ya. Ternyata manusia itu tidak bisa disamakan dengan jin. Pintar manusia itu. Ya, cerdas. Baik. Silakan. Iya, saya Pak Ustadz. Bu Retno. Ayo Bu Iya. Retno. Jangan kalah sama anak-anak muda Bu Retno. Lupa ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka menjawab, subhanaka la, maha suci engkau, la, tidak ilmu lana, kami Ya, lainnya bagi. Kami illa, kecuali apa, alam tanah yang engkau ajarkan kepada kami, innaka, innaka engkaulah, anta engkau, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Baik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka mengatakan. Siapa nih? Mereka menjawab, para malaikat. Subhanaka, maha suci engkau. Mahanya ada di mana nih? Mahanya ada di alif nun akhir nih. Di alif nun di akhir itu ya bisa bermakna sempurna. Quran, bacaan sempurna. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu benar-benar merupakan kehidupan yang sempurna. Karena tidak ada kematian. Tidak ada lagi kematian. Subhanaka, maha suci engkau. La ilma, bukan tidak ilmu. Tidak ada. Tidak ada ilmu. Pokoknya kalau setelah la, terus kata tersebut akhirnya a, la artinya tidak ada. Oke? Jadi la ilma, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan lana bagi kami. Bagi kami. Illa, kecuali ma, apa yang allamtana, telah engkau ajarkan kepada kami. Oke. Ya, luar biasa ya. Malaikat siapa yang ngajarin? Allah yang ngajarin. Agung sekali. Kita juga pengen Allah yang ngajarin langsung ya. Innaka, sesungguhnya engkau, anta engkau. Ingat Bu Retno nih. Kalau kata itu diulang, baik lafadznya maupun maknanya, maka yang kedua itu adalah penegasan. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, benar-benar. Gitu gak? Sebab kalau tidak ada anta, langsung innakal alimul hakim, sudah benar. Kenapa dikasih anta? Untuk mempertegas. Padahal ini sudah innaka, sesungguhnya kan? Sesungguhnya, innaka, sesungguhnya engkau, anta, benar-benar. Al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Ya.
Pasti Allah canggih, hebat, luar biasa ya, maha mengetahui. Pasti juga bijaksana. Masa iya malaikat nggak diajari terus malaikat ditanya, nggak bijaksana dong kalau begitu. Ya, bukan itu. Allah hendak memperlihatkan bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Dan segala pengetahuan ada di tangan Allah. Ya, Allah bisa ajari makhluknya. Kehendak Allah tidak dibatas oleh siapapun. Kenapa Allah ciptakan malaikat, ciptakan iblis? Ya itu, ada hikmah di balik itu. Allah bisa menciptakan dua makhluknya dengan keadaan yang bertolak belakang. Bisa ciptakan malam, siang, baik, jahat. Itu di tangan Allah semuanya itu. Takdir baik, takdir buruk, ya di tangan Allah semuanya. Ya hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa sentuh-sentuh itu. Ya. Seperti apa pengetahuan Allah yang nggak ada yang tahu, pasti tanpa batas. Ya. Baik. Jadi malaikat mengatakan apa? Malaikat memuji. Malaikat angkat tangan. Maha suci Engkau. Subhanallah. Kami nggak tahu, nggak punya ilmu. Ya, kecuali yang pernah kau ajarkan kepada kami, itu baru kami tahu. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ini kami tidak tahu lah, tidak bisa menjawab. Sesungguhnya Engkau itu maha mengetahui. Tahu apa yang terjadi. Ya, termasuk apa yang terjadi pada diri para malaikat. Nah, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Semua diketahui. Hakim maha bijaksana. Ya, bijaksana lah. Ya. Allah maha bijaksana. Ya, termasuk Adam diajari oleh Allah. Ini bukan sedang mengkritik Allah, ya bukan. Ya. Bukan sedang apa namanya semacam kau kan ya Allah maha bijaksana. Kenapa saya tidak diajari tapi saya ditanya gitu? Bukan sedang begitu. Ya. Bahwa Allah mengajari Adam, ya. bahwa malaikat ditanya terus malaikat tidak tahu juga itu karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, ayat berikutnya. Pak Ustadz, jadi manusia lebih banyak tahu daripada malaikat dalam hal ini ya? Manusia bisa membangun peradaban. Bisa bikin pesawat terbang. Artinya walaupun malaikat berakal, tetapi tidak seluas apa yang bisa difikirkan oleh manusia, kan gitu. Ya, malaikat untuk ibadah saja lah, Bu. Ya. Ya, malaikat itu disebutnya la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tidak pernah ada pembangkangan dari malaikat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak terpengaruh setan ya, Ustaz? Nggak ada. Sudah built in. Dia sudah given. Apa itu yang given? Maksudnya nggak kayak sudah terprogramnya begitu ya malaikat. Ya, nggak ada keinginan untuk nyeleweng, nggak bakal. Udah dibikin lurus aja. Kalau manusia dikasih syahwat, dikasih akal, lihat tuh, kompleks sekali. Ya, dikasih kompleks nyeleweng. Dahsyat sekali. Iya, tapi kan dikasih otak untuk berpikir. Dikasih hati, dikasih syahwat, gitu kan? Oh, makanya katanya kalau manusia itu, ya ini manusia ya, ini hatinya, ini perutnya, ini syahwatnya. Nah, rajanya tuh di sini nih, hati ini, rajanya manusia nih. Panca indera ini tentaranya ya. Akal ini tentara positif, nah syahwat tentara negatif. Tuh. Kalau tentara negatifnya lebih besar, dia akan mengkudeta, akan mengalahkan akal sehat. Kalau sudah akal sehat kalah, akal sehat akan terbawa oleh syahwat untuk mengkudeta hati. Tuh. Hati disuruh sama syahwat. Tuh. Nanti hati menyuruh apa yang diinginkan oleh syahwat dilakukan oleh panca indera, dilakukan oleh badan dia, tangan dia, kaki dia.
Gitu. Jadi urusannya di sini. Nah, kalau syahwatnya lebih besar daripada akal, ya udah akal kalah. Akal kalah, akal akan nurut. Karena akal juga senang juga sama syahwat kan? Akal juga senang juga tuh sama yang enak-enak. Bisa terbawa oleh syahwat. Jadi urusannya di mana? Sekarang urusan kita itu di hati. Hati ini punya tentara. Tentaranya ada yang plus, ada yang minus, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, semua harus dilatih. Otak harus dilatih. Otak ini mesti gede, mesti pengetahuannya mesti banyak. Kalau pengetahuannya sedikit, kalah terus sama syahwat. Nah, kalau syahwatnya digedein terus, ya udah, bakalnya berbuat maksiat terus. Ya, sulit dia keluar dari kungkungan maksiat. Itu yang disebut apa namanya? Dosa-dosanya meliputi dia. Ya. Jadi ini manusianya, dosanya meliputi dia, kan nggak bisa keluar. Nah, kapan tuh? Kalau hatinya sudah terkalahkan oleh syahwat, atau terkalahkan oleh syahwat. Gitu tuh ya. Jadi manusia kalau mau bagus, hatinya mesti kuat. Tuh, hati kuat itu tentaranya mesti kuat. Gitu. Syahwat juga diperlukan. Ya, nggak ada syahwat manusia nggak makan, nggak minum, ya nggak bisa berkembang biak. Gitu. Jadi kompleks sekali ini manusia. Yang paling harus disadari oleh manusia bahwa manusia itu terpengaruh oleh yang dilihat, yang didengar. Kenapa? Karena otak memproses, hati memproses, syahwat itu ikut merespon. Tuh. Jadi mesti sadar itu ya. Makanya penting yang namanya iman, Islam, iman, ihsan itu. Di sini letaknya. Karena kita maunya hidup sejahtera ya. Hidup sejahtera, hidup selamat. Diperhatikan model-model gitu. Kalau tidak kita akan jatuh terus ya, sengsara manusia, tersesat. Maka supaya tidak tersesat, ikut hidayah Allah. Baik. Silakan ayat berikutnya. Ya, Ini waktunya berjalan cepat sekali, sudah jam 2 lewat. Ya, saya Pak Ustadz. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'ahum bi asma. Ini pas belum diskon ya. Qala ya Adam anbi'ahum bi asma. Bithum. Hum bi asma'ihim falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya Adam, wahai Adam, andi ahum, beritakan ke nama-nama benda, palama, maka setelah Ketika. ba'ahum, Lama maka ketika. maka ketika anba'ahum asma'ihim, nama-namanya, pola dia berfirman, alam akul, bukan aku telah katakan lakum kepada kalian ini bahwa a'lamu tahu apa alamu, mengetahui ya. Ya, ini sesungguhnya aku. Gaib, gaib. Hah?
samawati langit wal ard dan bumi wa a'lamu dan lamu aku mengetahui ma apa tubduna kalian nyatakan wama dan apa yang kuntum kalian taktumun kalian sembunyikan. Ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum, terangkanlah kepada mereka bi asma'ihim akan nama-nama benda tersebut. Falamma maka ketika amba'a ia menerangkan, ianya ya Adam, maka ketika Adam menerangkan hum nama-nama benda tersebut, hum kepada mereka, kepada para malaikat, bi asma'ihim akan nama-nama benda tersebut. Qala Allah mengatakan, Allah berfirman, alam, bukankah aqul lakum, aku katakan kepada kalian, alam aqul, bukankah aku katakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, maha mengetahui atau mengetahui ghaibas samawati, akan gaibnya langit-langit wal ardi dan bumi. Ini menjelaskan apa nih? Menjelaskan bahwa di langit-langit ada makhluk-makhluk gaib, di bumi juga ada makhluk-makhluk gaib. Gitu ya. Ya kita nih lagi ngaji juga bukan sendirian, ada malaikat, ada jin. Gitu, ada makhluk gaib juga nih di bumi ini. Antara lain. Terus di dalam tubuh kita juga ada makhluk gaib yang namanya ruh. Yang sampai sekarang kita belum pernah melihatnya. Ya. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma apa yang tubuduna, dari kata bada ya. Dari kata bada yabdu. Ya, artinya tampak, bada yabdu. Kemarin saya bicara tentang aqidatul bada. Dari situ ya. Maknanya tampak. Jadi terus tubdu ini asalnya abda yubdi, menampakkan. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma apa yang tubduna kalian tampakkan. Atau kalian nyatakan, kalian tampakkan. Wa ma kuntum, dan apa yang kalian taktumun, kalian sembunyikan. Allah tahu itu. Mana yang ditampakkan oleh malaikat? Ya kata-katanya tadi, ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Itu yang ditampakkan oleh malaikat. Ya. Apa yang ada dalam hati malaikat? Nah, itu yang tidak ditampakkan, itu Allah tahu lah. Ya. Gitu. Jadi, nah, pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya untuk meluruskan pendapat yang keliru harus dibuktikan kekeliruannya. Gitu tuh ya. Malaikat itu pendapatnya keliru. Ya, Allah buktikan kekeliruan malaikat, ternyata malaikat tidak bisa menjawab, manusia lebih pintar daripada mereka. Nah, apa yang dia katakan, bukan kami yang kami yang selalu
bertasbih, bertahmid kepadamu, selalu mengkuduskan namamu. Ya, itu yang tampak tuh ya. Apa yang maunya malaikat? Allah yang tahu. Ya. Allah katakan, bukankah kami telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui gaibnya langit-langit dan bumi, ya, termasuk mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan oleh malaikat. Nah, gitu tuh, dahsyat sekali. Baik, sekarang ayat 34. Ya, siapa siap? Silakan. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah. Wa'id dan ketika kulna kami perintahkan Allah lil malaikati, lil kepada malaikat asjudu, maka sujudlah li Adama kepada Adam, fasajadu maka mereka sujud kecuali iblis apa enggan, wastakbaro wadan dan istakbaro dari ista awalan, akar kata kabaro artinya besar, istakbaro artinya dia takabur. Wadan karena adalah min bagian al-kafirun mereka yang kafir. Baik. Masih Ustaz. Wa'id, Pak Andro ya. Ya. Wa'id itu asalnya wadkur id. Jadi gimana terjemahnya? Wa'id dan ingatlah ketika. Oke ya? Ya. Jadi ada kata yang tidak diucapkan. Ya. Asalnya apa? Wadkur id dan ingatlah ketika. Ya. Qulna kami katakan, bukan kami perintahkan. Qulna kami katakan atau kami firmankan. Karena Allah yang berkata kan? Ya. Nah, kalau Allah mengatakan dirinya kami, itu berarti Allah sedang mengagungkan dirinya. Bahwa ini terjadi karena keagungan Allah. Ya. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian. Iya tuh, malaikat minta sujud oleh malaikat, oleh Allah. Usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Fasajadu, lalu wawalih ini mereka nih, lalu mereka bersujud. Ya, betul. Illa iblisa, kecuali iblis. Loh, kok iblis ada di sini? Apa iblis malaikat? Bukan. Iblis itu bukan malaikat. Iblis itu jin. Ya. Kok tidak disebut kalau di situ ada jin? Nggak usah, karena dia sedikit. Yang banyak malaikat. Ini cuma satu-satunya dia saja toh yang jin. Artinya iblis bukan dari malaikat ya Ustaz? Bukan. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang mengatakan kana minal jinni. Dia termasuk golongan jin. Ya. Fa fasaqa an amri rabbi, lalu ia membangkang perintah Tuhannya. Oke, Pak. Namanya iblis, sifatnya setan, jenisnya jin. Gitu ya.
Aba ia enggan, tidak mau, menolak. Apa alasannya? Ini perintah salah. Kok kita disuruh sujud kepada manusia? Sujud itu hanya hak Allah saja. Lihat, dia bikin syubhat. Bagaimana? Ini nggak benar nih perintah. Jadi Allah disalahkan sama iblis. Padahal perintah sujud itu bukan rukuk, sujud memang. Sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Nah, kalau orang Jawa ada sujud kepada di kaki bapaknya, kaki ibunya, sungkem gitu. Ya, itu budaya mereka, sungkeman itu ya. Ya, bukan sujud penyembahan, bukan penghormatan. Ya, karena tidak mungkin Allah memerintahkan manusia untuk menyembah kepada makhluknya. Ya. Wastakbara, dan bersombong. Asalnya istakni merasa ya, merasa besar. Wastakbara, dan ia merasa besar. Ya sombong itu. Orang kalau merasa besar, merasa hebat, ya itu namanya sombong. Wa kana, dan ia minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Atau termasuk mereka yang kafir. Boleh ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Masih Ustaz. Sama-sama. Ya. Siapa siap? Ayat 35. Lumayan nih, dapat banyak hari ini kita. Coba Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wakulna, dan kami katakan, ya Adamu, wahai Adam, uskun, berasal dari kata sakana atau tinggallah, anta wa zaujuka, kamu dan istrimu, al jannata, surga, wa kulla, dan makanlah dari akala, minha, di dalamnya atau darinya, rogodan dari kata rogida atau dengan senang hati, haitsu di mana saja, syi'tuma sesuka kalian berdua, wala taqroba, dan janganlah kamu berdua mendekati, dari kata koruba, hadhihi ini, syajarota, pohon ini berarti, fatakuna, maka kamu berdua termasuk minad dolimin, dari orang-orang yang zalim, dari kata dolama. Nanti saat baca Quran itu, Bang Denny, ini Ustaz. ya biasanya salah di sini nih. Baknya nggak panjang. Wala taqraba hadhihi syajarata. Terus di sini juga. Fatakuna minal zalimin, padahal fatakuna. Maknya itu. Nah, itu ya. Karena kita biasanya guna nggak panjang kan. Ini panjang karena menunjukkan dua orang. Adam sama Hawa kan. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu. Oh, ada anta lagi? Apakah ini untuk taukid, untuk penegasan? Bukan. Ini untuk diatafkan kepada wazaujuka. Tinggallah kamu. Anta kamu wazaujuka, dan istrimu. Tinggallah al-jannah dari surga. Wakula, dan makanlah kalian berdua minha dari surga. Rawadan, dengan suka hati. Haitsu itu dari sisi. Haitsu itu sisi ya. Atau dari, bisa juga artinya dimensi. Ya, haitsu dari sisi syi'tuma, kalian berdua kehendaki. Ya, di mana saja kalian berdua kehendaki. Mau makan di mana? Di surga itu silakan. Ya, dengan suka hati. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini.
Allah tidak katakan ini pohon khuldi, itu iblis yang mengatakan ini pohon khuldi, pohon kekekalan. Ya. Itu iblis yang kasih tahu itu kepada Adam untuk menipu Adam. Ya, wah Adam, kamu itu ini di pohon khuldi, ini pohon kekekalan. Kamu dilarang oleh Allah makan dari pohon ini, ya, kamu salah itu. Ya, kamu jangan turuti, nanti kamu keluar dari surga deh, nggak kekal di surga kamu. Istrinya, ya Siti Hawa, ayo cepetan, nanti kita tidak di surga lagi. Dimakanlah. Ya, ditipu oleh setan. Setan suka nipu ya. Fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi, atau karena kalian berdua akan menjadi minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ada yang dilarang di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, di surga ada larangan, kenapa tidak ada? Nah, itu Allah punya hak untuk memerintah, punya hak juga untuk melarang. Gitu ya, jangan kayak orang lebih berkuasa daripada Allah ya. Itu Allah ciptakan bintang banyak banget, nggak boros tuh. Memang pikirannya rakyat Indonesia. Ya, bensin nggak turun-turun itu, ya kita marah. Ya, Allah kaya raya yang nggak usah beli manusia tuh, terangnya bulan, terangnya bintang, terangnya matahari. Baik, itu kita sampai di ayat berapa tadi? Sampai di ayat 35. Baik, ada yang siap dengan ayat 36? Silakan. Baik. Ini kalau tidak ada, saya serahkan ke Bu Nini. Bu Nini. Halo? Bu Nini? Afari? Ya Ustaz. Ya, Bu Nini tak ayat ya. Kayaknya sakit gigi dia Ustaz. Oh iya, sakit gigi tuh kasih ya. Ini sampai ayat 35. Udah mau nyusul yang malam nih, Pak. Alhamdulillah. Udah mau nyusul yang apa namanya? Yang lanjutan. Besok Selasa, Kamis dan Sabtu. Baik Ustaz, kita sudahi ya Ustaz ya? Ya, disudahi aja. Udah nggak ada yang mau tanya juga. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan kajian kita ini pada sore hari ini. Oh ya tidak, tadi Bu Neneng itu meng-WA ke saya memberikan terjemahnya itu tadi. Luar biasa Bu Neneng. Ayat 30. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kajian kita pada siang sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa fatul maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya,